Selamat pagi. Gimana kabarnya semua? Sehat? Sudah sarapan? Udah dong, ini udah jam berapa? Coba lihat, jam berapa nih? Jam 9, pasti udah sarapan semua. Oke, ini pertemuan yang ke-7 ya. Jadi sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Untuk hari ini, siapa yang mau pimpin doa? Siapa? Raden. Silakan Raden. Ya, jadi anak-anak, seperti biasa untuk pertemuan hari ini, supaya kalian belajarnya lebih semangat, nanti kita nyanyi ya, sebagai bentuk rasa cinta tanah air Indonesia. Sebelumnya saya mau absen dulu, jadi saya absen dulu, nanti setelah absen, baru kita nyanyi lagu apa ya sekarang? Maunya lagu apa? Kalau lagu tentang bendera, tahu nggak? Insya Allah. Oke, saya absen dulu ya. Ahmad Reza. Ahmad Zikri. Ahmad Zikri udah berapa kali nggak hadir? Alpan Jahari. Anggi Prasastio. Mana Anggi? Bayu. Ega Rizky Aditya. Patuhur. Febrian nggak hadir? Hadir, ngelamun aja. Gegen? Rian Agusta? Tadi WA saya katanya mau izin kemana? Rizky Pahreza? Nah ini kemana dia? Muhammad Ariandika? Muhammad Juanda? Nabila Ayu Putri? Kadek Manik? Made Sulas? Raden? Rahmat Hidayat? Ria Permata hadir ya. Rival Adiansyah? Roy nggak masuk lagi. Yuda juga. Berapa orang jadinya nggak hadir nih? 1, 2, 4 orang tidak hadir. Oke. Coba ke depan dulu, perhatikan ke depan ya. Perhatikan ke depan. Hari ini saya puterin lagu ya. Mana nih lagunya? Saya lihat dulu. Balonku ada 5. Nah, ini lagu Benderaku. Ada yang nggak bisa lagu ini? Suaranya yang keras biar saya tahu kalau kalian itu semangat, seneng ketemu saya, seneng belajar sama saya ya. Boleh berdiri. Lah benderaku, lambang suci Garuda terlihat di seluruh pantai Indonesia, terbentuk pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatku membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, terima kasih. Nah, pelajaran minggu lalu masih ingat nggak? Apa? Tentang apa minggu lalu? Minggu lalu deformasi teks. Masih ingat caranya bagaimana membuat sebuah deformasi teks? Menggunakan shape tool. Benar, menggunakan shape tool. Jadi objeknya di convert dulu jadi kurva, baru dijadiin dirubah bentuk teksnya. Kemudian apa sih tujuannya kalian melakukan deformasi teks?
membuat teks lebih menarik. Jadi sesuai dengan keinginan kalian. Akhirnya dideformasi, disederhanakan bentuk teksnya. Nah, kemudian ini terkait dengan materi deformasi. Jadi kita akan lanjut lagi ke materi yang lebih expert. Kalau kemarin kan hanya teksnya yang kalian rubah bentuknya. Sekarang saya ada beberapa pertanyaan. Silakan disimak. Ini ada video di depan. Jadi silakan disimak videonya. Jadi ini adalah pertemuan 7 dan 8 ya. Materinya itu, nah ini ada pertanyaan. Apa sih pendapat kalian tentang gambar yang ada di depan? Apa pendapat kalian tentang gambar ini? Coba. Bagus. Menarik. Kira-kira pernah tidak kalian itu membaca majalah atau membuka sebuah website di internet? Nggak mungkin. Kalau buka YouTube itu buka website juga namanya. Pernah? Buka Facebook, buka Instagram. Itu udah termasuk kalian membuka sebuah website di internet. Kalau baca majalah pernah nggak? Baca koran? Pernah. Kemudian ada pertanyaan lagi. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana sih tampilan dari majalah atau website yang kalian buka? Menarik. Menarik, bagus. Kemudian apa lagi? Sampai serak nih suaranya. Kemudian, menurut kalian kenapa desain dari majalah atau website tersebut bisa sangat menarik? Kenapa dia menarik? Kira-kira kenapa website itu bisa menarik? Atau majalah itu bisa menarik? Sangat menarik. Kemudian ini ada pertanyaan, jadi apa itu layout? Menurut kalian apa itu layout? Tata letak. Tata letak, kemudian pengaturan posisi ya. Posisi teksnya, kemudian posisi elemen-elemen yang lain seperti garisnya, kemudian ada objek-objek yang lain, kotaknya, lingkaran, gambar. Jadi itu yang membuat sebuah website atau majalah itu terlihat sangat menarik. Kenapa? Karena mereka mengatur komposisinya itu tepat, ya. Jadi peletakannya tepat. Kemudian terkait dengan hal tadi, masalah yang tadi, jadi untuk hari ini ada beberapa tahapan pembelajaran kita. Yang pertama itu adalah orientasi. Jadi tadi saya nanti bagikan masalah ke kalian. Kemudian setelah saya membagikan masalah, kalian itu berkelompok mengerjakan atau menyelesaikan masalah tadi, ya. Kemudian nanti kegiatan yang ketiga, kalian melakukan penyelidikan. Jadi sama teman-teman, kemudian nanti saya bantu, saya bimbing untuk melakukan penyelidikan. Langkah yang keempat itu kalian menyajikan hasilnya. Jadi kalian nanti presentasinya di depan aja ya, biar kelihatan semuanya. Ya, jadi jangan di situ lagi kayak kemarin. Kemudian nanti terakhir kita akan membuat kesimpulan. Apa yang bisa kalian simpulkan, apa keuntungan yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini. Ya. Kemudian ini ada beberapa penerapan KD-nya ya. Jadi di sini KD kita itu adalah menerapkan teknik pembuatan layout teks berhalaman. Ya, sebentar dulu. Jadi ini ya, ada yang pertama KD-nya itu adalah menerapkan teknik pembuatan layout teks berhalaman. Kemudian yang kedua itu KD-nya itu adalah melaksanakan pembuatan. Jadi nanti kalian membuat sebuah karya. Kemudian apa yang ingin dicapai? Saya ingin setelah kalian belajar nanti, setelah menyimak materi yang ada di depan, kemudian kalian mencari informasi dari berbagai sumber, kalian itu bisa menelaah
atau mengkaji prinsip layout, kemudian menyimpulkan teknik pembuatannya, bagaimana caranya membuat layout, kemudian bagaimana cara merancang dummy, dan bagaimana membuat dummy serta membuat layout tersebut. Jadi ini ada 5 ya, ada 5 yang harus dicapai. Seperti yang tadi, tujuannya yang pertama itu adalah kalian bisa menelaah prinsip-prinsip layout. Yang kedua itu kalian bisa membuat, kemudian nanti kalian menggali informasi dari berbagai sumber, kalian bisa membuat dummy, bisa membuat layout, bisa merancang dummy-nya juga. Ada 5 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini. Kemudian ini adalah materinya, ada itu pengertian layout, teknik pembuatan layout, prinsip-prinsip layout, dan pembuatan thumbnail dan dummy. Jadi ini ya, layout tadi seperti yang sudah saya jelaskan, layout itu adalah sebuah susunan tata letak yang mengatur penempatan elemen desain pada sebuah media atau halaman untuk mencapai konsep yang terarah. Jadi menjawab pertanyaan tadi, kenapa sih halaman sebuah website atau dari sebuah majalah itu terlihat menarik? Ya karena tadi ada layoutnya. Jadi sebelum menjadi sebuah karya, dia buat dulu layoutnya. Kalau dianalogikan dalam kehidupan nyata, layout itu adalah kerangkanya. Kalian manusia juga ada kerangkanya, ya. Kerangka yang diciptakan Tuhan, punya 2 tangan, 2 kaki, mata yang bagus, telinganya ada 2, nggak ada kan yang telinganya 3? Nah, kalian diciptakan sangat sempurna layoutnya sama Tuhan. Jadi kita manusia juga menciptakan layout majalah, layout website, kita ciptakan dengan sangat sempurna, ya. Bisa dipahami ya, layout itu seperti apa kalau dianalogikan seperti kita manusia. Kemudian nanti ada beberapa jenis layout, di modul itu udah yang saya bagikan ada beberapa jenis layout, nanti dibaca modulnya ya. Nah ini adalah elemen layout, ada image, ada gambarnya, ada lines-nya, ada white space, ada teks, dan ada shape atau bentuknya. Nah ini adalah jenis-jenis layout yang tadi saya sampaikan, ada monline, ada aksial, ada picture window layout, big type, dan yang lainnya. Nah, ini pengertian thumbnail dan dummy. Saya fokus di sini dulu. Thumbnail, pernah nggak kalian buka YouTube, kemudian pas pertama kali kalian buka YouTube biasanya ada cover depan dari setiap video. Ya, itu namanya thumbnail. Jadi ukuran kecil atau potongan kecil dari video YouTube tadi. Kadang kan kalian ngelihat ketika pertama kali buka YouTube, gambarnya udah menarik, ya kan? Entah itu, pokoknya dibuat menarik thumbnailnya. Supaya apa? Supaya menarik kalian untuk membuka video tersebut. Jadi ya kayak gitu ya. Padahal ketika kalian masuk ke video mungkin potongan yang seperti itu akan susah kalian temukan. Jadi tujuan thumbnail tadi adalah membuat orang tertarik untuk membuka halamannya, ya. Dibuatlah versi kecil, versi mininya, itu namanya thumbnail. Kalau dummy itu secara sederhana dalam percetakan seperti model ya atau mock-up. Kita pernah belajar mock-up ya. Jadi dummy itu adalah mock-up-nya. Sebelum dia menjadi produk yang beneran, produk yang versi besar, dibuat dulu dummy-nya, versi kecil atau sampelnya. Itu dummy. Dummy atau kita sering nyebutnya mock-up. Kemarin kita bikin mock-up baju. Kemudian ini ada beberapa prinsip, ada 5 prinsip layout. Yang pertama, simplicity atau kesederhanaan. Jadi walaupun layout itu terlihat sederhana, tapi tetap menarik. Walaupun isinya hanya beberapa elemen. Kemudian yang kedua, kontras. Artinya sengaja dibuat layout ini yang satunya warnanya merah, artinya tabrak warna. Tabrak warna tapi masih terlihat menarik. Kemudian yang ketiga, keseimbangan. Jadi dibuat seimbang. Kalau misalnya di atas nanti layoutnya menggunakan persegi panjang, di bawahnya kalau mau membuat menggunakan persegi, berarti disusun perseginya ada berapa, biar sesuai dengan lebar persegi panjang bagian atas. Jadi bagaimana membuat sebuah layout itu seimbang. Kemudian keharmonisan, dan yang kelima itu adalah stressing.
Stressing ini istilahnya kadang di sebuah layout itu dibuat mana tulisan yang paling besar. Jadi biar orang itu terpusat ke sana. Itu yang dimaksud dengan stressing. Ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang mau bertanya dulu? Nah, ini adalah contoh dummy. Nah, tadi sudah saya jelaskan, dummy itu ibaratnya ya kalau layout itu adalah kerangka yang sudah ada kulitnya, sudah ada rambutnya. Kalau dummy ini masih tulang belulang, tetapi sudah membentuk struktur. Ya, tangan tetap ada dua, tapi belum ada kulitnya. Kemudian kepala belum ada rambutnya. Mungkin mata belum ada bola matanya, tapi sudah ada kerangkanya. Jadi ini dummy ya. Dummy seperti ini. Ini contoh dari dummy tadi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Nah, ini salah satu jenis layout, saya kasih contoh. Ada namanya Mondrain layout, dibuat oleh Piet Mondrain. Jadi modelnya seperti ini, ya. Kemudian ini adalah axial layout. Tata letaknya menitikkan pada visual yang di tengah. Jadi ini orang maunya memperhatikan yang ini. Jadi orang tahu, oh ini isi layoutnya tentang gitar. Oke. Untuk semakin meningkatkan pemahaman kalian tentang materi ini, jadi silakan dibuka LKPD-nya, LKPD yang sudah saya bagikan. Jadi kerjakan LKPD-nya sesuai yang ada di soal. Silakan dibuka juga yang ada di HP kalian yang sudah saya kirim. Jadi dikerjakan LKPD-nya. Sebelum lanjut ke LKPD, ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang masih bingung mengenai layout? Bayu gimana? Mau nanya apa Bayu? Apa yang mau ditanyakan sama Bayu mengenai layout? Tidak ada, berarti sudah paham ya. Nah, coba dibuka LKPD-nya, sudah? Yang kelompok 1, apa soalnya? Disuruh bikin apa? Nah, ini jadi di lab worksheet itu kan sudah saya bagikan setiap anak ada mengerjakan tugas. Nah, di sini saya bagi dulu kelompoknya. Saya bagi dulu kelompoknya. Kelompok 1, mana Nabila Ayu Putri? Muhammad Juanda, Raden Randika. Raden Randika mana? Oh, udah ada. Alpan Jahari, Surya Putra, nggak masuk. Riana Gusta hadir. Ria Permata Andini kelompok 2, Gegen, Anggi, Patuhur, Roy. Kelompok 3, Ripal, Kadek Manik, Bayu, Rizky nggak masuk ya. Rahmat Hidayat. Kelompok 4, Ahmad Reza hadir. Ahmad Zikri, Ariandika hadir. Febrian, Ega Rizky, dan Made Sulasni hadir ya. Silakan bisa dilihat di depan LKPD-nya untuk kelompok 1. Mana dia? Saya jelaskan dulu ya mengenai LKPD. Nah, diperhatikan. Untuk kelompok 1, tugas pertama itu adalah kalian itu mencari informasi dari berbagai sumber, bisa dari internet ya, bisa searching di internet. Jadi kalian itu melakukan analisis tentang penerapan prinsip pembuatan layout teks pada majalah. Ini ya, kalian tulis prinsip-prinsip apa saja yang harus diterapkan pada saat membuat layout. Ini kelompok 1. Kemudian tugas yang kedua itu adalah membuat dummy. Jadi setelah kalian tahu prinsipnya apa saja, kalian buat dummy layoutnya yang terdiri dari berita utama, berita terkini, dan karya siswa. Jadi diatur mana porsinya yang paling tinggi, berita utama, berita terkini, atau karya siswa. Ya. Kemudian untuk kelompok 2. Nah, ini kelompok 2. Tugasnya itu adalah yang pertama membuat kesimpulan bagaimana teknik pembuatan layout. Mana kelompok 2? Paham ya?
Kalian simpulkan bagaimana teknik atau langkah-langkah pembuatan layout. Kemudian yang kedua, tugas kalian membuat dummy yang isinya adalah halaman prestasi, berita terkini, dan halaman opini. Ya. Kemudian kelompok 3, coba kelompok 3 diperhatikan. Kelompok 3 itu merancang dummy-nya. Jadi dummy-nya itu nanti ditulis di lembar kerja ya. Di lembar kerja, digambarkan di lembar kerja. Setelah kalian gambarkan, kemudian kalian salin atau buat layout-nya. Jadi setelah merancang dummy, dibuat layout-nya. Kalau udah jadi layout berarti sudah ada, misalnya ada beberapa teks di situ ya. Teksnya, contoh teksnya bisa nanti dicari di internet. Kemudian contoh gambarnya juga bisa cari di internet. Kelompok 4. Nah, ini kelompok 4. Tugasnya, kelompok 4 itu sama, merancang dummy, isinya mengenai berita terkini, opini, dan karya siswa. Jadi dummy-nya dulu dibuat dalam bentuk sketsa, ya, dibuat dalam bentuk sketsa di kertas. Kemudian setelah itu baru membuat layout-nya. Disesuaikan dengan tema yang ini. Ya, dibuat layoutnya. Ada yang mau bertanya mengenai LKPD? Ada? Bayu terus. Mungkin Aryanika mau nanya. Ada? Kalau tidak ada, saya kasih waktu kalian berapa menit? 45 menit ya untuk mengerjakan LKPD ini. Jadi nanti setelah 45 menit, silakan masing-masing kelompok maju ke depan untuk presentasi. Udah mau presentasi ini? Silakan ya, silakan dikerjakan. Jadi dikerjakan secara mandiri bersama kelompok masing-masing. Kalau yang komputernya tidak bisa, bisa bergabung sama temennya yang komputernya bisa. Jadi silakan berbagi tugas, siapa yang mengerjakan soal nomor 1, siapa yang mengerjakan soal nomor 2. Jadi supaya nanti waktunya cukup pada saat presentasi. Silakan. Apanya? Boleh pakai ini berita dari sekolah lain, yang penting porsinya bagaimana. Kalau berita terkini, berita utama itu seperti apa porsinya ya. Silakan, ini jangan nonton YouTube dulu, belajar dulu, dikerjakan dulu. Jadi kalau kalian nanti mau nonton YouTube nanti ya, setelah pelajaran silakan. Kalau sekarang belajar dulu yang benar, belajar dulu yang rajin. Kasihan nanti orang tuanya udah kasih uang jajan ke sini, ke sekolah. Sampai sini anaknya nonton YouTube aja. Jadi menjelaskan apa saja prinsip-prinsipnya itu dijabarkan. Prinsip yang harus diterapkan dalam pembuatan layout. Ini bisa nggak komputernya? Oh, mau cari referensi. Silakan ya cari referensi. Internet sudah ada. Silakan kalian pakai internetnya. Nah, itu kan sudah ada. Bisa Corelnya dipakai. Silakan dikerjakan. Jadi dibagi tugas ya. Setiap anak itu pasti porsi penilaiannya berbeda, tergantung siapa yang lebih aktif di dalam kelompok. Jadi jangan berpikir bahwa ketika saya sudah berkelompok kemudian dibebankan pada satu teman, nanti nilainya rata. Kamu kelompok berapa? Kelompok 1, silakan bergabung sama temennya. Mana kelompok 1? Nah, ini nih. Kayak musuhan aja. Lagi musuhan enggak kan? Ya. Musuhan sama Nabila. Jangan jangan dikucilkan temannya. Jangan saling marahan. Nanti kalau kalian udah lulus pas PKL kangen lagi nyari-nyari. Nanti PKL pisahnya 6 bulan. Saling nanyain kapan masuk, kapan ketemu, kapan kumpul.
Jadi nanti sebagai bantuan ya di modul itu kan sudah ada, kalian bisa baca dari modulnya. Jadi modul itu saya buat untuk membantu kalian mengerjakan LKPD. Gimana? Biarin aja, biarin. Jadi ini ya, jadi anak-anak yang ada di sini menurut saya adalah anak-anak yang disiplin, tepat waktu ya, sesuai jam pelajaran. Saya bilang jam 9 masuk lab, kalian sudah sebelum jam 9 sudah ada di sini. Jadi apresiasi saya buat kalian, silakan tepuk tangan buat mengapresiasi diri sendiri. Tahu enggak kenapa tepuk tangan? Itu adalah cara kalian mengapresiasi diri kalian, bahwa kalian itu disiplin, disuruh hadir jam 9, kalian hadir jam 9. Jadi nggak apa-apa mengapresiasi diri sendiri, siapa lagi yang akan mengapresiasi kalau bukan diri kalian sendiri. Nggak apa-apa ya, biarin aja. Itu resiko ditanggung penumpang. Jadi nanti sambil kalian kerja, sambil saya bantu untuk menyelesaikan, sambil juga saya menilai bagaimana kalian di dalam kelompok. Memperbesar teks ya. Ini PT-PT dong. Iya, itu PT-PT. Ini kan di blok dulu, nih boleh. Ini kan ada PT-PT, bener. Poinnya diperbesar. Nah, udah kan? Oh, berapa besar ukurannya? Sedang aja, Bu. Dah, segini, perbesar lagi. 16 sudah cukup besar kok itu 16. Karena normalnya itu kan 12. Biasanya yang ada di modul itu 12. Nah, silakan ya. Ada yang mau bertanya, ada yang kesulitan? Ya, Bu, ini, Bu. Sebentar ya. Siapa tadi yang mau bertanya? Saya, Bu. Siapa? Siapa yang dikasih tugas mengerjakan soal nomor 1? Siapa yang nomor 1? Jadi nanti 45 menit itu harus sudah selesai. Ini jam berapa nih? Jam berapa nih ya? Coba lihat di HP-nya, jam? 9 Lebih? 28, berarti anggaplah tadi 1 menit yang lalu ya. Itu yang terlambat itu, Bu. 15 ya? Oh, boleh. Jadi ambil isi yang saya nilai di sini kan adalah desainnya. Jadi desainnya sesuai tidak. Kalau berita utama itu harusnya porsinya lebih besar atau lebih kecil dibandingkan berita yang lain. Jadi kalian di sini harus berpikir dari ketiga komponen dari ketiga berita tadi mana yang harusnya porsi lebih besar. Kalian mau orang itu lebih fokus melihat yang mana dari layout yang kalian buat. Apakah di bagian berita utamanya, di bagian karya siswa, atau yang mana? Yang mana yang ingin kalian tampilkan lebih apa namanya proporsinya lebih besar? Ahmad Reza tadi berdoa nggak sebelum mulai? Ahmad Reza, kalau kamu punya uang 10.000, senang apa sedih? Senang. Oh, berarti kamu pandai bersyukur ya. Terus di rumah rajin nggak sembahyang sholatnya 5 waktu? Oh. Ahmad Reza, coba saya cek itu bajunya udah dimasukin belum? Bajunya udah masukin baju. Reza.
Jadi nanti temennya yang nggak masuk itu tolong diinfo ya, bahwa pertemuan kali ini itu tentang layout teks berhalaman. Berarti nanti jam 10:05 ya, 10:05 itu harus sudah selesai. Sekarang udah jam 9:30. Yang dipresentasikan ke depan itu adalah karya terbaik yang menurut kalian dari kelompok kalian itu siapa yang paling bagus, karena akan ditampilkan di depan layar ya. Jadi dibuat yang bagus karena dipresentasikan di depan. Nah ini nanti sambil kalian mengerjakan bisa sambil disimak yang di depan saya contohkan bagaimana caranya membuat dummy dan layout untuk soal-soal yang ada di LKPD. Jadi sudah ya, untuk membuat layout pertama kalian harus membuat menu dokumen dulu ya. Buat dulu lembar kerja baru di Corel. Nah di sini bisa diganti namanya layout. Kalau tugasnya mengenai layout ya dibuat layout judulnya. Boleh yang penting tulis nama kelompok nanti ya. Kelompok berapa? Kelompok 3 misalnya. Layout kelompok 3. Kemudian, nah ini lembar kerjanya. Minggu lalu kan ada yang masih bingung bagaimana caranya membuat orientasi kertas jadi landscape. Nih ya, ada landscape di sini, tinggal diklik landscape. Kelihatan enggak? Ya, landscape. Jadi posisinya vertikal seperti ini. Kemudian buat dulu rectangle tool atau membuat kertas membuat kotak seukuran lembar kerja. Jadi sebagai wadah awalnya. Jadi biasakan ketika bekerja itu buat wadahnya seperti ini. Sebagai background dasarnya. Sudah? Kalau membuat dummy berarti kalian buat susunannya. Ya? Gimana? Kenapa panas ya? Boleh Ibu permisi sebentar. Menghilangkan garis yang mana? Kayak gini Bu, tuh. Oh itu enggak muncul nih. Buka nih. Enggak, kalau yang di teks ini dia enggak akan muncul. Jadi diemin aja. Ketika ini cuma sebagai pembatas bahwa kamu boleh menulis itu sampai segini, tapi dia enggak akan muncul. Yang muncul itu kecuali membuat objek nih ya. Kalau buat objek baru dia harus dirubah nih, jadiin nggak pakai garis pinggir, ya. Apa tugasnya di sini? Buat dummy apa buat layout?
Buat layout berarti ngerancang dulu. Jadi gini ya, kalian membuat kalau yang tugasnya merancang dummy sama membuat layout, rancangan dummy-nya harus sama dengan layoutnya. Jadi jangan nanti layoutnya berbeda, dummy-nya berbeda. Ya, berarti nanti dummy-nya harus sama, rancangan dummy-nya yang dibuat sama yang layoutnya harus sama rancangannya. Jangan berbeda ya. Rancangannya nanti ditulis di sketsa, digambarkan di lembar kerja. Nih ya, saya lanjut lagi sambil kalian kerja, sambil saya demonstrasikan di depan. Nih misalnya saya mau buat dummy nih, bisa sambil diperhatikan ya. Kemudian saya buat dummy-nya, saya buat dulu rancangan dummy-nya misalnya seperti ini, ya. Kemudian di sini saya buat lagi. Saya kasih warna yang berbeda nanti di sini, masing-masing saya buat gambarnya berbeda, warnanya berbeda. Nah ini ya, misalnya ini adalah porsi untuk berita utama, saya buat yang hijau, ya. Yang ini adalah judul nanti dari berita utamanya, saya buatkan ini. Kemudian sisa dari lembar kerjanya saya alokasikan untuk berita-berita yang lain. Kemudian nanti di sini, misalnya di dummy saya ini nanti ada gambar. Saya mau buatin gambar nanti di sini misalnya. Tinggal nanti ditambahkan objeknya. Objeknya, shape-nya ditambahkan. Misalnya ini shape yang ini fungsinya untuk gambar. Jadi nanti posisi gambarnya misalnya di sini. Kemudian yang di sini berita utama misalnya saya mau buat gambarnya itu ada posisinya di tengah. Nah, jadi ini misalnya berita utama. Jadi ditulis di sini ya, harus dijelaskan. Harus kalian jelaskan ini isinya apa nanti. Misalnya ini isinya adalah berita utama. Nih, saya harus tahu ini gambar yang warna kuning ini fungsinya untuk apa? Judul berita utama misalnya, saya ulang nih. Judul berita utama. Jadi jangan terpaku nanti kalau misalnya kalian buat, coba diperhatikan. Jadi kalau kalian buat layout itu jangan terpaku hanya kotak atau lingkaran ya, kan ini kotaknya bisa di-shape tool ya. Bisa dibuat bentuknya yang berbeda. Misalnya nanti dia nyerong atau bagaimana, buatlah yang sebagus mungkin. Misalnya nanti begini modelnya ya. Kan bisa diatur. Seperti contoh tadi layout yang tadi di video yang tadi. Nah ini kan satu contoh layout yang sangat bagus. Jadi susunannya seperti ini. Kalian bisa buat yang boleh dibuat. Jadi nggak harus terpaku dengan kotak lingkaran. Ya ini aja udah bagus layoutnya, padahal hanya susunan dari seperti ini. Tapi bagaimana kreatifnya kalian mengatur letak posisinya sehingga terlihat menarik, sehingga terlihat bagus. Ya. Nah ini sebagai satu referensi untuk kalian. Misalnya nanti berita utamanya di bagian sini, kemudian ada gambarnya. Nanti karya siswa di sebelah mana. Jadi satu lembar itu terlihat bagus, ada 3 berita. Nah nih Ria udah bagus tuh. Kreatif. Mana karyanya? Ini, Bu. Ya ayo dibuat.
Apa, Bu? Dibuat apa tugasnya kelompok. Jadi nanti mana yang paling bagus yang ditampilkan. Ya. Dibuat. Ini bisa nggak ini? Kalau bisa dikerjain. Jadi mana yang paling bagus nanti. Siap. Gak bisa. Itu yang bisa. Kalau gitu kerjain soal yang lain. Ini udah dijawab, udah dibuat rancangannya. Harusnya buat dummy dulu, rancang dummy dulu, baru buat layoutnya. Sudah? Coba lewat dulu, saya agak gendut ini. Mana? Bisa kayak gini, Mbak? Nah, bisa. Tadi temanya tentang apa? Di tugasnya tentang apa LKPD-nya, Reza? Lihat di grup. Lihat di grup. Ahmad Zikri, nggak ada ya? Anggi. Yuda kok nggak masuk? Kenapa? Penyakit itu, Bu. Sakit dia? Penyakit. Jangan bilang begadang nonton bola. Jadi lupa. Lupa bangun maksudnya. Lupa pasang alarm. Kelompok berapa nih? 4. Kelompok 4 mana? Ini kan yang paling bawah, yang paling terakhir saya kirimin. Nah, itu tuh yang terbaru. Bawah. Ini, Bu. Kelompok 4, dilihat apa disuruh buat. Bawah tempatnya soalnya. Ini dulu merancang. Jadi dibuat dulu sketsanya gimana rancangan daminya itu seperti apa. Misalnya misalnya daminya begini, nanti begini. Terus di sini ada begini. Ya, ini berita utama. Ini berita terkini misalnya. Terus ini karya siswa. Jadi berita utama itu kamu kasih porsi ruang yang lebih besar karena dia utama. Kamu maunya orang itu membaca berita utama dulu apa berita terkini dulu? Berita utama. Berarti dikasih dia porsi yang lebih besar. Bagaimana caramu memunculkan supaya orang itu fokusnya ke berita utama dulu? Di sini kreatifnya seorang desainer. Kalian harus dibuat, apakah dia dibuat judulnya yang menarik, ya, atau dikasih gambar yang nyeleneh sehingga orang nanti terfokus ke berita utama. Baru setelah itu mereka akan membaca berita terkini dan karya siswa. Kalau maunya memfokuskan berita terkini yang dilihat sama banyak orang, berarti bagaimana caranya? Kayak gini ya istilahnya, bagaimana cara kalian supaya orang itu mau melihat kalian, ya? Bagaimana caranya supaya orang ketika kalian jalan berkerumun di antara orang banyak, tapi orang itu hanya fokus ke kalian. Jadi membuat layout itu juga seperti itu. Nah ini, mana? Apa ini dibuatnya? Oh ya, seperti ini boleh. Nah ini kan mungkin boleh di sini itu dibuat kan udah bisa menggunakan kurva ya. Jadi mungkin jangan terpaku dengan kotak. Mungkin dibuat pakai poligon. Jadi gambarnya dimasukin poligon. Coba saya contohin nih. Poligon mana nih ya? Poligon. Nah misalnya nih maunya nanti gambar ini kan bisa diklik kanan. Power clip inside. Nah, jadi kan lebih kelihatan nggak kaku dia, nih kan? Atau misalnya maunya dia melengkung nanti, nih buat dulu objeknya, dijadiin kurva. Nah, kemudian misalnya dibuat, jadi nggak terpaku sama kotak. Nah, nih, misalnya nanti dia begini modelnya. Terus gambar yang tadi import ke dalam sini. Ada lagi nggak contohnya gambarnya? Kesimpan di mana gambarnya? Oh langsung dipaste di sini? Oh nggak di save? Nah ini misalnya ya saya copy. Paste. Nah misalnya ini klik kanan power clip inside. Nah, kan jadinya lebih apa ya? Lebih kelihatan bagus.
daripada yang hanya kotak. Kalaupun lu kotak aja, yang penting susunannya kayak di situ kan, itu sebenarnya dari unsurnya cuman kotak aja kan. Cuman dia posisinya dibalik, ada yang kotaknya dipotong jadi segitiga. Nah, jadi lebih bagus. Ini kan bisa diatur ya. Ntar dulu, ini bisa diatur nih, bisa diatur nih. Ini mana ini sih? Sambil dulu deh. Klik kanan, power clip inside, order, back of layer. Kalau mau ngatur posisinya. Itu ya. Udah. Ingat kalau merasa garis pinggirnya membuat layout kalian terlihat tidak bagus, silakan dihilangkan di nun. Jangan pakai garis pinggir. Gimana? Tulisannya berarti warna teksnya. Coba warna teksnya diganti putih. Bukan bisa. Coba sekarang pindah. Oh, berarti order, klik kanan, ulangi. Yang warna birunya yang di order. Ntar dulu ya. Nah, ini bawah sini dulu tulisannya. Order front of page. Ya. Dah, bisa ya. Gimana, Sulas? Ini analisis kalian memilih jenisnya. Nah, kan di modul ada ya jenis-jenis layout, ada mondrain layout, ada axial layout. Jadi kamu menerapkan layout yang mana di dalam karyamu? Nanti dijelaskan, oh saya pilih yang mondrain. Mondrain. Kenapa kalian memilih mondrain layout? Alasannya apa? Atau memilih yang aksial. Jadi ingat, fungsi modul itu untuk membantu kalian menyelesaikan masalah, ya. Di modul itu ada jenis-jenis layout. Kalian mengambil jenis yang mana dari layout yang kalian buat, ya. Jangan hanya asal taruh kotak di sini, taruh lingkaran di sini, tapi tidak mengikuti aturan yang ada. Jadi jenisnya yang mana yang dipakai. Nanti kalian jelaskan kenapa memilih jenis yang itu, kenapa memilih mondrain layout, kenapa memilih axial layout. Ya, jadi nanti dijelaskan di situ. Alasannya apa? Karena mungkin mondrain layout ini terlihat lebih sederhana seperti yang ini, ya, seperti yang ada di depan, sederhana tapi terlihat menarik. Tadi ada yang membuat oh, belum ada, tidak ada yang menggunakan layout tipe big type. Kan ada tipe big type layout yang posisi gambar paling besar di antara gambar yang lain. Ahmad Zikri nggak ada. Alpan yang mana? Alpan. Bayu. Ini kipas gimana ya maksudnya? Mana karyanya? Bayu nggak ada. Ega. Patuhur. Febrian mana? Sudah? Rian Agusta. Coba saya mau lihat kerjaannya Rian dulu, udah sampai mana. Boleh dikerjain LKPD-nya dulu yang di live worksheet. Buka Chrome-nya. Rizky. Ya. Gimana? 3 jenis berita gitu. Iya, ada 3 jenis berita kan. Buat di sana itu ya? Iya, kayak buat yang sebelumnya. Lihat jenisnya masuk jenis yang mana. Gegen kelompoknya Ria ya. Jenis apa? Iya, nanti harus dijelasin ya. Kan ada mondrain nih. Ada mondrain layout. Nah, ini mondrain layout ini yang seperti ini, ya. Kalau kalian membuat yang seperti ini, berarti kalian masuk kategori mondrain. Kenapa kalian memilih jenis mondrain?
Kemudian ini aksial. Jadi seperti ini modelnya. Jenis aksial itu seperti ini. Kenapa memilih aksial? Ini picture window layout. Jadi gambarnya itu fokus paling besar, ya. Ini yang picture window. Ini yang big type layout. Ini siluet. Ini frame, ya, frame layout. Nah, ini yang sirkus layout. Ada mungkin yang membuat tipenya sirkus dibuat seperti ini, ada yang membuat seperti ini, boleh. Ada yang memilih tipe specimen layout. Ini Ria ya. Ria. Gegen? Udah? Gegen. Rizky nggak ada. Ari Andika. Juanda, mana Muhammad Juanda? Nabila, Manik. Jangan lupa dikerjain LKPD-nya di jawabannya aja. Selain kalian mengerjakan praktek juga mengerjakan LKPD. Rahmat Hidayat, mana? Udah? Roy nggak hadir, rival. Bisa cari di internet ya, referensi, contoh-contoh layout. Banyak kok di internet. Kenapa nggak duduk? Ahmad Zikri, mana? Nah, masuk. Alpan tadi berdoa nggak? Tadi berdoa nggak sebelum belajar? Kalau kamu punya emas 1 gram, senang apa enggak? Enggak senang? Wah, tidak pandai bersyukur berarti ini. Karena banyak. Oh, karena nggak banyak. Wah, baik sekali. Gimana? Mana? Yo, ini nggak bisa diklik nih. Coba saya hapus. Ini ya. Malas mau percaya Ini gambarnya di copy ya caranya ya. Coba diimport caranya. Coba. Nggak disimpan. Mana gambarnya? Yang mana mau diambil? Ini ya. Ini deh. Iya, mana. Ini deh. Ini dah. Sip. Gitu. Tapi ini lebih bagus gambarnya. Simpan di mana tadi ya?
Ingat disimpan hasil karyanya, jangan lupa disimpan supaya nggak hilang. Kan. Mana Ada dia? pikiran no ini. Ya, masih ada dia yang kemarin. Tadi kesimpan di mana? Oh ini. Oh, ini ya. Oke, import. Kalau di import mau nggak? Nih. Atau nggak usah deh di power clip, bisa nggak? Nggak usah power clip deh. Kenapa nih mungkin? Di ini aja, dijadiin kurva. Ini nggak bisa juga. Oh nih, bisa nggak nih? Nah, diginiin aja, dibuat nggak apa-apa nih. Ya, biar temenannya ada males ada. Nggak usah bisa. Dikerjain juga. Bu ini lihat nggak kerjain apa-apa dia bu. Ayo, main-main. Ini korelnya bisa nggak? Kalau korelnya bisa dikerjain. Bisa apa tulis? Bisa dikerjain. Ya udah ditulis. Bu gimana caranya? Gimana? Mau buat berita utama. Terus mana lagi? Apa aja disuruh berita utama, berita terkini, sama apa? Mana soalnya? Yang di HP tadi. Dibuat nanti di sini. Cari teksnya di internet. Misalnya berita utamanya tentang Piala Dunia gitu. Berita utamanya tentang Piala Dunia. Ya, berita terkini berarti mungkin nanti berita terkininya tentang Piala Dunia. Terus opini itu pendapatnya, misalnya pendapat orang tentang Piala Dunia. Bisa cari di internet, pasti banyak kok itu. Jadi copy aja teksnya, opini orang mengenai Piala Dunia. Terus karya siswa, misalnya hasil karya siswa itu ditampilkan. Puisi, tinggal cari puisi, tampilkan di dalam layoutnya. Sama siapa? Rival, boleh? Tulis judulnya di sini Bu ya. Judulnya? Ya, ditulis judulnya. Apa judul beritanya? Ya. Eh, 5 menit, 10 menit lagi. Ada yang udah selesai? Ada yang kesulitan nggak? Biar cepat selesai. Mana? Udah? Jadi mana nanti yang mau dipresentasikan, dipoto, dikirim ke WA, kita tampilkan di depan. Nanti kemana? Aduh. Lagi 10 menit. Ya, 10 menit lagi harus sudah presentasi di depan. Ini Bu. Bisa seperti itu. Berarti ngambil yang tipe apa tuh? Jenis yang mana diambil? Jenis Monrain, misalnya Monrain layout. Ini juga Monrain kayaknya nih. Apa aja isi beritanya?
Karya siswa? Iya, membuka jurusan PKB. Ya boleh. Nanti beritanya ambil aja di internet teksnya kan. Anggi, mana Anggi? Anggi tadi berdoa nggak? Sholat 5 waktu enggak? Enggak. Bayu. Gegen, Riana Gusta. Ini kelompok ini mana? Dari tadi masih sama hasilnya. Itu boleh HP-nya di silent dulu, boleh nggak? HP-nya di silent dulu. Gegen. Gegen nggak masuk? Masuk, Bu. Gegen. Gegen masuk, dia nggak terima, dibilang nggak masuk. Bayu? Bayu. Ega? Tukur. Febrian? Febrian kenapa seringnya pakai sendal ya? Oh. Saya kira basah karena hujan kemarin. Hujan enggak kemarin ya? Rusak karena hujan. Ayo teman-temannya disumbangkan sama-sama 5.000. 5.000, 5 kali 20 kan bisa tuh. Besoknya 5.000 lagi. Jadi setiap hari sumbangkan 5.000 untuk membantu membeli sepatu, donasi sepatu untuk temannya. Juanda. Sudah? Silahkan dikumpulkan LKPD-nya. Kemudian dipresentasikan di depan. Dipoto ya, yang kalian buat di Corel itu dipoto hasil kerjanya. Silakan dikumpulkan kelompok 1, lembar kerjanya silakan dikumpulkan. Ya. Nanti saya acak siapa yang maju duluan. Saya lihat dulu. Sudah? Tulis aja ininya, kelompoknya aja, kelompok berapa, kelompok 1. Nanti di sini udah ada namanya. Tinggal saya ini aja, udah? Kelompok 2 silakan Ria dikumpulkan.
Dipoto dulu, kirim ke WA ya. Kirim di grup WA. Kelompok 4. Kelompok 4, kelompok 3. Ininya dikumpulin dulu LKPD-nya. Sudah, silakan kelompok 4. Mana kelompok 4? Mana kelompok 4? Silakan dipoto hasil karyanya dan silakan maju untuk presentasi ke depan. Kelompoknya Ria belum ya? Dikumpulin LKPD-nya. Saya lihat dulu apa soalnya Ria ya. Kenapa? Ayo silakan. Mana dia kelompoknya nih? Sudah ya? Mana kelompok berapa? Yang mau kelompok 4 mana? Silakan maju ke depan. Udah dipoto aja dulu tuh. Karena ini udah ngumpulin. Silakan. Atau kelompok 1. Ini kelompoknya mana lembar kerjanya? Mana? Ayo kelompok 4. Silahkan. Sulas boleh maju ke depan sama teman-temannya. Kelompok 4. Yang lainnya bisa perhatikan ya, kelompok 4 mau mempresentasikan hasil karya mereka. Kelompok 4. Ini nanti dibacakan ya. Sudah dikirim Sulas? Single like. Jadi kita lihat nih hasil layout dari kelompok 4. Sudah ya, kelompok 4 sudah masuk di sini. Ini adalah ini hasilnya Ria ya? Kelompoknya Ria ini ya? Ininya mana ya LKPD-nya? Silakan maju ke depan. Mana? Siapa yang membacakan hasilnya? Ayo. Ini wasana.
Bisa? Jangan menutupi itu, jangan menutupi ininya. Udah? Nah ini ya kelompok 4, siapa yang mau membacakan hasil? Udah koneksi ke PPL 4, ke PPL WiFi-nya. Dikirim ke grup ya. Sudah dikirim? Sudah ya, coba kita lihat. Silakan yang lainnya perhatikan ke depan. Ini adalah hasil karya dari kelompok 4. Tadi udah saya, silakan. Silakan. Silakan siapa yang mau membuka? Siapa yang mau membuka? Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Tugas 3. Masalah rancanglah sebuah dummy layout untuk buletin sekolah di mana isi buletin tersebut terdiri dari 1. Berita terkini, 2. Opini, 3. Karya seni. Rancangan yang dibuat harus disesuaikan dengan jenis-jenis layout yang ada. Kemudian tuliskan hasil analisis kalian memilih jenis layout tersebut. Jawaban kami memilih layout jenis Madrim layout karena lebih mudah untuk tata letak dan layoutnya lebih menarik dan unik. Ya. Jadi kelompok 4 memilih jenis Mondrian layout seperti yang ada di depan ya, Mondrian layout. Kenapa memilih Mondrian layout? Karena Lebih mudah dan lebih menarik. Mungkin ada yang mau bertanya dulu dari kelompok yang lain? Ria, silakan dari kelompok 2. Ya, boleh. Perlombaan. Ya. Perlombaan PGRI. Tentang PGRI. Ya, tadi temanya apa kalau boleh tahu yang kelompok 4? Tentang berita apa? Terus rincian beritanya apa? Berita terkini apa-apa? Kan ada tuh, ada 3. Berita terkini, apa lagi? Opini. Oh ya, bisa ya. Jadi anggap itu berita terkininya mengenai PGRI, opininya itu adalah opini bagaimana tanggapannya mengenai PGRI, hari PGRI, kemudian karya siswa itu adalah lomba ini ya, menang lomba ya. Ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk. Boleh duduk ya. Oke, kami dari kelompok 4. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompoknya Ria. Kelompok 2. Ini adalah karya dari kelompok 2. Apa itu? Mana? Kelompok 2 itu ada Ria Permata Andini, Gegen, Anggi, dan Patuhur. Silahkan. Ini bajunya dimasukin dulu tuh, biar rapi, biar ganteng. Silakan. Yang lainnya boleh duduk dulu ya, disimak temannya yang presentasi. Silakan kelompok 2. Soalnya. Nggak usah malu ngomong di depan.
dulu. Coba yang sopan, kalau ada temennya lagi ngomong di depan, yang lainnya duduk. Oh, ya udah duduk dulu, silakan. Ayo, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja. Ya, silakan. Silakan. Buatlah dummy layout buletin sekolah menggunakan aplikasi Corel yang terdiri dari halaman prestasi, berita terkini, halaman opini. Seperti yang sudah ada di depan, kami memakai segi pandang dan memakai sensor agar terlihat unik. Tarik ujung Untuk mengubah bentuk. Untuk mengubah bentuk. agar terlihat lebih menarik. Dan kami mencari berita di Google, lalu salin dan cookie dan kami memakai 3 lingkaran. Ya, lingkaran tulisan prestasi kami salin untuk membuat layout opini. Kami juga menambahkan gambar untuk Jakarta. Alasan kami memakai lingkaran, lalu kami sensor karena agar terlihat lebih sederhana dan natural agar warnanya juga menyatu. Ya. Silakan, ada yang mau bertanya dulu? Silakan, itu hasil karyanya ya. Jadi dari lingkaran kemudian ada elemen kotak di situ, berarti dia menggunakan elemen shape. Elemen shape-nya ada kotak, ada lingkaran. Jadi lingkarannya atau kotaknya dimodifikasi lagi. Ada yang mau bertanya? Saya yang bertanya. Ini jenis layoutnya yang ambil yang mana? Jenis yang mana? Jenis layoutnya mengambil jenis? Tidak ada yang bertanya ini. Ini kalau tadi kelompok 4 kan Mondrain layout. Kalau kelompok 2 jenisnya ngambil jenis yang mana? Apa? Ya. Apa nomor 2 itu Bu? Nomor 2 ini elemen-elemennya aja ya Bu. Iya, elemen-elemennya. Aduh. Yang penting udah tahu jenisnya apa. Jenis layout apa? Kalau teman-teman yang lain, ini kira-kira jenis layout apa yang dibuat sama kelompok 2? Kalau itu prinsipnya. Bukan. Coba nanti dibaca ya. Jadi layout yang kalian pilih ini masuk ke axial layout, ya. Axial layout. Ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Kelompok 3. Kelompok 3, mana kelompok 3? Belum siap. Kelompok 1. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Mana dia? Udah. Oh iya, udah dikirim ya? Wah, ini punya kelompoknya Ria nih ya. Nah ini ya, kelompok 1 silakan dipresentasikan. Kami dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang masalah kajian mengenai prinsip-prinsip yang harus diterapkan pada pembuatan desain layout sebuah majalah. Kemudian diberikan analisis tentang penerapan
Berikut ini adalah prinsip-prinsip layout. Simplicity atau kesederhanaan. 2. Kontras. 3. Keseimbangan. 4. Harmonisan. Jenis layout yang kami gunakan ini adalah jenis layout apa yang digunakan? jenis layout yang kami gunakan adalah Mondrian layout. Ya. Karena lebih simpel dan menarik. Ya, betul. Ini menggunakan Mondrian ya, Mondrian layout. Kemudian kalau dilihat dari bentuk layoutnya, prinsip yang mana yang kalian terapkan? Simplicity, stressing atau yang mana? Keseimbangan atau yang mana? Kira-kira? Kesederhanaan. Jadi ini kalau kalian lihat ya, layoutnya ini sederhana, tetapi terlihat proporsinya seimbang. Coba lihat, di sebelah kanan gambarnya sendiri besar, di sebelah kiri ada 2 foto dengan ukuran yang lebih kecil, tapi tetap terlihat seimbang. Ini yang dimaksudnya seimbang ya, seimbang dan sederhana. Jadi menerapkan prinsip itu. Ada yang mau bertanya? Ada? Tidak ada? Berarti bagus ya, kelompok 1. Bagus hasil karyanya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih, silakan duduk. Kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan kelompok 3, boleh maju ke depan. Sudah dipoto, dikirim ke sini, ke grup? Sudah ya? Belum ada? Sudah? Silakan kelompoknya maju ke depan. Ini hasil karya dari kelompok 3. Kelompok 3. Silakan kelompok 3 dipresentasikan, diperkenalkan dulu nama teman-temannya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Infala Diansa. Di sebelah kanan saya Bayu. Di sebelah kiri saya Manik. Dayat. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Rencana sebuah demi adalah untuk berita sekolah di mana SMP tersebut terdiri dari berita utama, berita terkini, dan karya siswa. Rancangan yang dibuat dan disesuaikan dengan jenis layout yang ada. Kemudian tuliskan hasil analisis pada jenis layout tersebut. Jadi di sini kami pilih jenis layout axial layout karena tata letak yang memiliki tampilan visual yang kuat di tengah halaman dengan tampilan halaman pendukung di sekeliling gambar utama biasanya berupa gambar atau tulisan yang berhubung dengan tabel di tengah halaman sebagai titik pusatnya. Ya, betul. Ini aksial ya, posisi gambarnya ada di tengah. Ada yang mau bertanya dulu? Silakan Ria. Bagaimana cara kalian membuat gambar agar tidak berbentuk Bagaimana cara membuat gambar agar terlihat berbentuk seperti itu? Silakan dijelaskan bagaimana. Temennya pengen tahu bagaimana sih caranya. Berarti menurut temennya bagus nih hasilnya. Gimana caranya? Benar-benar berbagi ilmu sama teman yang lain. Yang lainnya dengerin dulu nih. Klik kanan. Terus power kiri. Pindahkan ke Objek. objek Ya. tersebut. Nah, saya bantu ya, Ria ya. Jadi pertama si kelompok 3 ini dia membuat objek dulu. Misalnya dia membuat objek poligon. Kemudian ada gambar. Jadi di gambarnya itu diklik kanan, kemudian menerapkan power clip inside. Di inside ke dalam objek poligon tadi. Jadi nanti posisi gambarnya pasti ada di situ, terlihat lebih rapi.
Ya, jadi dengan menerapkan power clip inset ke dalam objeknya. Bisa dipahami ya? Ya. Terima kasih untuk kelompok 3, tepuk tangan dulu. Silakan. Ya, presentasi kami pada pagi hari ini. Intinya memang pemilihan topik budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk ya, tepuk tangan. Oke, jadi tadi kalian sudah mempresentasikan masing-masing kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, karya kalian bagus semua. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya, selanjutnya apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ria mau menyimpulkan, kayaknya dari tadi sudah angkat tangan. Apa kesimpulannya? Boleh berdiri dulu. Sambil berdiri biar kelihatan sama teman-teman yang lain. Yang pertama kami jadi lebih mengerti cara membuat layout dan tata-tata. Yang kedua, cara keseimbangan dan kesederhanaan. Ya, boleh duduk ya. Jadi dari Ria aja kita simpulkan sama-sama ya. Kita simpulkan sama-sama. Jadi apa yang bisa kalian pelajari dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, kalian sudah bisa membuat layout. Ya. Kalian sudah bisa membuat layout, kalian sudah bisa merancang dummy-nya. Kemudian kalian juga tahu ketika membuat layout itu harus menyesuaikan dengan prinsip layout. Prinsipnya ada 5 ya, ada simplicity, ada kesederhanaan, dan tadi juga sudah ada yang menerapkan. Kalian sudah menerapkan prinsip tadi. Kemudian kalian juga membuat layout sesuai jenisnya. Tadi kalau dari kelompok 3 dia menggunakan axial layout, dia pilih jenis axial. Kelompok 2 juga axial. Kemudian kelompok 1 Mondrain dan kelompok 4 Mondrain. Berarti kalian sudah bisa memilih, saya mau memilih apa nanti untuk membuat layoutnya. Kemudian keuntungan apa yang nanti kalian peroleh dengan mempelajari materi ini? Kedepannya kalau misalnya SMK mau membuat majalah, ya, misalnya mau membuat majalah sekolah, seperti angkatan kakak kelas kalian tahun pertama, itu membuat majalah, nanti kalian sudah bisa membuat layoutnya. Jadi sudah ada gambaran ketika kalian nanti disuruh atau dapat proyek membuat majalah, ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan selain tadi? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, supaya lebih semangat untuk menuju evaluasi, kita kan mau ada evaluasi, boleh nyanyi dulu, ya? Boleh nyanyi? Nyanyi apa ya? Jangan nyanyi. Kalian tahu nggak lagu Siapa Suka Hati Tepuk Tangan? Boleh ya? Boleh. 1, 2, 3. Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati? Mari kita lakukan. Siapa suka hati tepuk tangan? DKP? Jaya. Kon seni? Luar biasa. Oke. Sudah, silahkan kalian masuk ke kahoot.it. Silahkan ya, kahoot.it. Silahkan, kita mau evaluasi sekarang. Game itu dulu. Iya, game yang kemarin, kahoot.it. Ya, kahoot.it. Seperti biasa, kahoot.it. Yang ini, Bu. Ya. Kahoot aja ini, Bu. Ya, benar dah itu. Tinggal nunggu pinnya dari saya ya. Pinnya nanti saya tampilkan di depan. Hari ini ada 10 soal. Karena tujuan pembelajaran kita ada 5, jadi di sini ada 10 soal. Sudah? Silakan yang sudah masuk ke kahoot.it, lihat pinnya di depan. Jeng, ayo. Siapa nih juara hari ini? Kita mau lihat. Pinnya
Pinnya 1842513. Jangan lupa tulis nama. Satu 1842513. Ya, silakan. Sudah? Nah, itu udah nggak sabar tuh temennya. Kahoot titik IT. Kalau pakai LAN bisa nggak nih? Ada yang belum join? Kalau nggak bisa join pakai komputer, silakan pakai HP masing-masing. Kan lebih enak kalau pakai HP-nya langsung. Pakai HP, HP-nya mana? Enggak ada HP. Sedih. Sedih jadinya. Memelas dia, enggak ada HP katanya. Sudah? Nah, itu sudah. Nabila, Ria, udah banyak yang bergabung. Nah, silakan nih. Pinnya ada di depan 1842513. 1842513. 1842513. Oke, enter. Tulis namanya ya. Namanya siapa? Tulis namanya. Sudah semua? Saya mulai. Yang mana? P ini siapa P? Ya ada 18 nih, 18 orang. Yang tidak hadir tadi berapa orang tadi? 1, 2, 3. Oh ya pas. Pas sudah, pas ya. Saya mulai boleh? Boleh saya mulai? Namanya siapa? 1. Oh siapa yang belum? Udah? 1, 2, 3. Evaluasi layout 1. Silakan dilihat soalnya dibaca. Tata letak dari elemen dalam media tertentu untuk mendukung konsep atau pesan yang dibuat disebut. 3 orang, 6. Sudah banyak yang menjawab? 1. Oke. Yang benar adalah layout. Kemudian soal nomor 2. Desain tata letak yang harus diperhatikan pada saat membuat layout. Kecuali apa yang harus diperhatikan pada saat akan membuat layout. Sudah? Tata letak kecuali ya, ini ada kata kecuali. Oke. Soal nomor 3. Selain aplikasi Corel, aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat sebuah layout adalah Adobe Illustrator, Microsoft Image Editor, Paint, Microsoft Office Excel. Nah ini ada 5 yang benar. Alpan, siapa? Oke, Ria naik posisinya Ria ya. Selanjutnya soal nomor 4. Langkah-langkah membuat layout teks berhalaman. Bagaimana layout dulu, page setup, kemudian full page. Oke, yang benar, nggak ada yang benar ini. Soal nomor 5, boleh tenang, biar konsentrasi. Nomor 5, untuk membuat halaman pada layout yang sudah dibuat, menu yang digunakan adalah untuk membuat halaman. Wow, benar ya, benar semua. Lanjut. Oke, posisinya masih Ria di depan. Nomor 6, tool makro, create number.
merupakan bagian dari tool makro create number. Oke, dummy. Soal nomor, oke Ria masih nomor 1. Soal nomor 7, teknik pembuatan layout yang benar adalah diawali dengan tekniknya. Apa dulu yang harus dipikirkan? Apa? Oke, yang jawab 9 ya. Posisinya masih Ria. Soal nomor 8, prinsip layout yang menitikberatkan pada keselarasan antara satu elemen dengan elemen yang lain. Keselarasan. Kalau selaras berarti yang prinsip yang mana? Selaras. Selaras dan oke. Wow. Ria hebat ya, nggak posisi. Jadi layout yang jenis desainnya mengacu pada karya Piet Mondrian. Yang mana? Tadi kalian sudah presentasi jenisnya. Yang mana? Sudah? Mondrian layout. Soal nomor 10. Dalam merancang dummy dari sebuah layout, desain tata letak yang harus diperhatikan adalah oke, yang benar adalah kita lihat siapa yang ada di podium 3, Febrian. Tepuk tangan buat Febrian. Kemudian Raden. Terakhir Ria. Ria ya benar ya. Tepuk tangan buat semuanya. Ria, ini itu siapa? Ini siapa nih? Ri, ini siapa? Siapa? Oke, 1 Raden Randika. Raden Randika. Febrian. Febrian. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Ya, silakan duduk dulu, ya. Silakan duduk dulu. Jadi, boleh diam dulu. Jadi untuk pembelajaran hari ini, perhatikan. Ini suara saya udah mau habis nih. Jadi untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Sebelum saya akhiri, saya mau mengingatkan, jadi untuk pelajaran minggu depan itu nanti mengenai software image editing. Jadi mengenai software untuk mengedit gambar atau mengedit foto. Nah ini saya ada kata motivasi buat kalian, mungkin bisa dibaca. Jadi belajar itu ibarat seperti mengayuh melawan arus. Jadi ada tangga naik, ada tangga turun, tapi kalian berusaha untuk naik. Jadi kalau kalian tidak bergerak, artinya ini tangga kan posisinya turun, tapi kalian berusaha untuk naik. Kalau kalian diam ya udah kalian akan ikut turun. Tapi kalau kalian tetap berusaha, berarti kalian akan naik ke posisi di atas. Jadi belajar itu seperti itu, jangan pernah berhenti, apapun ujiannya, apapun cobaannya. Ya, semangat ya. Ya, sebelum saya akhiri, mungkin bisa Ria pimpin doa sebagai juara hari ini. Silakan Ria. Silakan Ria pimpin doa. Ayo. Ayo. Ya, terima kasih. Silakan istirahat. Selamat siang.